Salam saudara yang kekasih, pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit kesaksian atau bisa dikatakan pengalaman bagaimana dulu sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya bersekutu dengan kuasa kegelapan. Banyak hal yang pada saat itu dilakukan saat masih bersama dengan kuasa-kuasa kegelapan. Di lingkungan kita atau di daerah kita mungkin banyak kita melihat ada hal-hal yang mungkin orang katakan itu, ada yang dikatakan bahwa itu pekerjaan-pekerjaan si jahat. Dan banyak hal yang terjadi atau banyak tipe kejahatan yang mereka lakukan terhadap sesama manusia. Saya akan membicarakan sedikit mengenai bagaimana iblis atau setan itu mulai berhubungan dengan manusia. Awal pertama saat iblis membangun komunikasi dengan manusia adalah di saat dia merasuki seekor ular sewaktu di Taman Eden. Sewaktu iblis ini merasuki ular, dia berbicara kepada Hawa, dan sejak itulah kejatuhan manusia. Iblis tidak akan dapat berbicara kepada manusia jika dia tidak merasuki seseorang. Jadi kerasukan pertama yang terjadi dalam sejarah hidup manusia yaitu pada saat manusia masih ada di Taman Eden. Sesudah itu terbangunlah komunikasi antara iblis dengan manusia. Dan berikutnya sesudah manusia dan iblis jatuh ke dalam dunia, kita sama-sama tinggal di dunia. Iblis dan kita sama-sama ada di dunia saat ini. Saat iblis ada di dunia, tujuannya itu hanya satu, yaitu membuat bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu jauh dari Tuhan. Tujuan iblis tidak banyak. Firman Allah berkata bahwa iblis tujuannya hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hanya itu tujuannya. Tidak ada tujuan yang baik. Sekalipun terkadang kita melihat banyak orang, atau apalagi yang orang pernah ke dukun, pernah bersekutu dengan kuasa kegelapan, banyak hal memang hal-hal baik yang sepertinya mereka lakukan. Contoh, misalnya mereka membuat pelaris. Kan banyak toko pengusaha memakai pelaris. Banyak juga orang yang memakai susu supaya kelihatan awet muda, kuat, dan lain sebagainya. Jadi kelihatannya memang iblis melakukan hal-hal yang baik, dan manusia menyukai itu. Tetapi saya dulu juga melakukan hal demikian. Saya adalah orang yang bagaimana orang dulu banyak datang kepada saya untuk meminta tolong berbuat sesuatu apa yang bisa iblis lakukan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai bagaimana cara menyantet orang. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara menyantet seseorang. Menyantet atau guna-guna istilahnya. Banyak hal santet yang dilakukan. Contoh, bagaimana membuat orang bisa muntah darah dan mati. Ada juga bagaimana cara membuat kulit orang menjadi busuk, rusak. Ada juga santet yang membuat orang menjadi gila. Banyak hal yang dapat dilakukan. Dan saya dulu melakukan hal-hal yang demikian. Itulah hari ini akan saya praktekkan bagaimana cara untuk menyantet seseorang. Tetapi bukan akan menyantet. Ini hanya bagaimana supaya Anda boleh melihat bagaimana cara kerjanya. Bagaimana cara kerja melakukannya. Mungkin ini jadi perdebatan orang nantinya. Kenapa sih harus ditunjukkan caranya? Saya rasa ini penting supaya orang boleh melihat bagaimana cara kerja kuasa kegelapan itu untuk menyantet orang. Walaupun banyak hal kejahatan yang mereka lakukan, tapi saya akan ambil contoh saat ini bagaimana cara menyantet seseorang. Oke, akan saya tunjukkan. Pertama, untuk menyantet seseorang atau menggunakan seseorang, saya akan ambil contoh bagaimana saya akan menyantet seseorang untuk menjadi gila. Dia akan menjadi gila, kulitnya akan menjadi gatal, dan rambutnya akan menjadi botak, rontok atau dicabutin oleh tangannya sendiri. Itu dapat dilakukan. Nah, untuk melakukan ini tentunya kita harus bersekutu dengan iblis. Iblis yang khusus untuk membuat orang-orang menjadi gila ini memang sudah itu kerjanya. Dia hanya memang spesialis untuk hal itu. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa disantet?
Jawabnya tidak semua orang. Di dalam video-video berikut nanti akan ada saya memberitahu siapa yang bisa disantet, siapa yang tidak bisa disantet. Karena iblis memiliki pandangan. Setiap orang yang disantet ataupun yang akan dihancurkan oleh mereka, dia akan melihat bisa atau tidak untuk disantet. Perlu Anda ketahui bahwa iblis tidak memiliki pandangan yang begitu baik. Dia hanya seperti, kalau orang bisa dikatakan, pandangan mereka seperti orang yang rabun atau rabun senja, tidak begitu jelas dalam hal penglihatan mereka. Tetapi penciuman mereka itu sangat-sangat hebat sekali, sangat luar biasa. Penciuman mereka itu seperti, ya kalau bisa dikatakan seperti anjing yang punya daya cium yang luar biasa. Jadi iblis lebih mengandalkan daya penciuman daripada daya penglihatan mereka. Itu sebabnya di dalam menyantet ini kadang orang bilang perlu foto. Saya rasa dalam pengalaman saya, foto tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah suatu benda, apa saja, benda tersebut pernah disentuh atau dipegang oleh orang yang akan kita santet. Contoh, pakaiannya. Tapi kalau pakaiannya belum dicuci ya, kalau pakaiannya sudah dicuci tidak bisa untuk disantet. Contoh, pakaiannya yang belum dicuci itu diambil. Nah, di dalam pakaian itu kan ada aroma tubuh seseorang tadi. Nah, iblis akan mencium aroma tubuh itu untuk mencari pasien atau target yang akan dikerjai. Contoh berikutnya, puntung rokok. Tentu bekas puntung rokok yang sudah bekas itu mengandung aroma orang yang sudah memakainya. Nah, iblis mampu mencium aroma orang tersebut. Nah, itulah yang akan digunakan sebagai media untuk iblis kita lepaskan supaya dia mencari orang yang akan kita santet. Kalau di dalam kesehatan orang berkata, bukan, merokok itu bisa membunuhmu, merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Aku rasa itu ada benarnya. Karena di dalam dunia kegelapan pun sisa rokok Anda itu bisa menjadi perantara untuk iblis menyantet saudara. Dalam hal ini saya akan membuat atau memberitahukan kepada saudara bagaimana cara menyantet seseorang. Ini dulu saya lakukan, banyak saya lakukan. Saya melakukan hal ini sejak saya masih berumur sekitar 17 tahun sampai dengan umur 27 tahun. Jadi saya cukup lama dalam hal bidang seperti ini, dan biasanya orang-orang yang datang untuk melakukan ini adalah orang-orang yang pengecut, orang yang penakut, orang yang tidak percaya diri. Jadi mereka datang kepada saya untuk membuat orang tadi gila, sakit, atau bahkan mati, karena mereka sendiri tidak berani menjumpai orang tersebut. Mereka sendiri tidak percaya diri untuk menghadapi musuhnya. Makanya mereka menggunakan kuasa-kuasa kegelapan untuk menghancurkan musuh mereka. Bahkan itu terjadi juga kepada teman mereka sendiri. Sepertinya mereka baik-baik saja, tetapi terkadang karena persaingan bisnis, persaingan percintaan, persaingan harta, itu bisa membuat mereka datang untuk menyakiti saudaranya. Nah, di sini akan saya ambil contoh dan saya akan praktekkan supaya saudara boleh melihat bagaimana iblis itu bekerja, bagaimana cara dia bekerja, supaya kita memahami hal-hal apa yang harus kita lakukan nantinya untuk menghambat ini. Sesudah nanti praktek ini akan saya tunjukkan atau saya beritahu bagaimana cara mengantisipasi hal-hal seperti itu, supaya kalau orang katanya santet, guna-guna atau apapun itu tidak mengenai kita. Nanti akan saya beritahu kriteria orang yang bisa disantet, kriteria orang yang tidak bisa disantet. Dan sekarang akan saya tunjukkan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk menyantet seseorang. Ini sudah saya siapkan. Yang pertama yang disiapkan adalah ini. Ini adalah rokok bekas orang yang pernah merokok, dan ini dibuang. Ini diambil karena di sini sudah melekat aroma orang tersebut. Boleh puntung rokok, boleh pakaian bekas mereka, boleh air ludah mereka, boleh rambut mereka, apa saja
yang menjadi bagian dari tubuh mereka atau yang terdapat aroma tubuh mereka. Dalam kasus ini saya akan mengambil contoh dengan puntung rokok mereka. Ini adalah puntung rokok bekas. Nah, ini yang akan saya gunakan sebagai media. Yang kedua adalah jarum. Jarum ini berfungsi untuk menghancurkan tubuh seseorang, membuat tubuhnya rusak, membuat tubuhnya gatal, dan membuat dia gila. Jarum ini tidak boleh dibeli dari jarum yang baru. Harus jarum yang diambil karena patah tidak sengaja, atau jarum yang ketemu di jalan, atau jarum yang kita curi. Selain jarum, bisa juga digunakan paku bekas, beling kaca yang bekas. Pokoknya bukan yang baru atau sengaja dibeli. Kalau dapat di jalan boleh, kalau yang dicuri juga boleh. Itu yang kedua, adalah jarum. Yang ketiga adalah patung. Patung ini adalah gambaran orang yang akan kita santet. Patung ini saya buat dari kunyit tunggal yang sebentuk menyerupai orang. Dan media ini bisa diganti dengan boneka. Boneka itu harus dari kain, dibentuk boneka, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Tetapi kain yang digunakan adalah kain orang yang sudah meninggal. Kain bekas orang yang sudah meninggal. Tetapi dalam praktek ini saya menggunakan kunyit yang berbentuk manusia, berbentuk kepala orang. Ini media yang akan saya pakai. Yang kedua itu adalah benang. Benang 3 warna. Ini mengandung arti. Warna merah mengandung keberanian, warna putih mengandung kesucian, warna hitam mengandung keberanian. Ini adalah lambang untuk semua, khususnya suku saya. Jadi ini saya gunakan sebagai pengikat supaya saat nanti orang disantet dia tidak bisa disembuhkan. Ini adalah sebagai pengikat supaya orang tersebut tidak bisa sembuh. Yang kedua, yang berikutnya adalah sirih. Sirih ini berisi ada pinang, ada gambir, dan ada kapur. Ini bertujuan untuk mensahkan atau memateraikan orang tersebut bahwa orang tersebut sudah terikat oleh kuasa gelap dan dia akan sakit seperti yang kita inginkan. Ini nanti akan dikunyah dan disemburkan kepada media ini, Berikutnya adalah jerupur. Ini seharusnya ada 2. Satu untuk saya sendiri, yang kedua untuk pasien yang datang menyuruh saya menyantet seseorang. Fungsinya ini nanti akan saya belah 4. Lalu setiap belahan itu akan saya taruh 1 roh. 1 roh berarti terjadi 4 roh. Dan ini akan dimandikan oleh orang yang menyuruh menyantet. Dan saya juga akan mengambil jeruk yang sama untuk saya mandikan. Fungsinya untuk menjadi benteng. Apabila iblis tadi kita kirim, dia tidak mampu untuk menyantet seseorang, dia tidak balik menyerang kita. Tapi dia akan pergi ke tempat lain untuk menyantet orang lain. Artinya saat yang kita santet tidak mempan, tidak berbalik kepada kita atau tidak berbalik kepada orang yang menyuruh kita. Baik saudara, saya akan tunjukkan bagaimana cara menyantet. Yang pertama, saya akan ambil ini. Sebelum saya mengambil ini, saya juga akan mengambil puntung rokok orang yang akan saya santet. Seperti saya katakan tadi, saya akan menyantet orang menjadi gila dengan kulit yang kudisan dan rambut yang rontok dan tidak akan bisa disembuhkan. Beginilah caranya. Pertama, kita akan membaca satu mantra. Mantranya tidak akan saya bacakan ya saudara. Saya tidak akan bacakan mantranya, tetapi anggaplah mantra itu sudah dibaca. Tujuan mantra itu adalah memanggil rohnya, karena setiap guna-guna ada roh yang menangani atau secara khusus. Sesudah saya panggil, maka jaruk ini seperti inilah caranya. Sebelum saya cucuk, saya akan baca mantra itu sebanyak 3 kali.
Sesudah saya baca 3 kali, ini akan saya cucuk. Jarumnya sampai tembus. Saudara lihat, ya, saudara lihat. Sesudah ini tembus, saya ambil boneka tadi. Ini ada mata, ada hidung, ada mulut. Untuk membuat orang menjadi gila, kita akan cucuk di kepala. Ya, untuk membuat orang muntah darah, kita akan cucuk di bagian jantung. Ya, kalau membuat orang mati seketika atau sesak napas, kita akan cucuk di leher. Ya, tetapi dalam contoh ini saya akan membuat orang menjadi gila, maka yang akan saya cucuk dengan jarum ini adalah kepalanya. Sesudah ini dibacakan tadi, kita akan cucuk. Perhatikan saudara, kita akan cucuk kepalanya. Dan saat mencucuk ini, ya, saat menjadi perhatikan ini, sebelum kita cucuk ke dalam, kita juga akan baca mantra yang sama sebanyak 3 kali. Kita cucuk 3 kali. Sesudah mantra cucuk dan ini ditancapkan. Terjadilah seperti ini. Sesudah seperti ini, diambil kembali benang yang 3 warna tadi. Ya, sudah itu ini akan saya ikat. Tujuannya agar mantra ini atau guna-guna ini tidak bisa disembuhkan, ya saudara, supaya tidak bisa disembuhkan. Dan sebelum saya mengikatnya, kembali mantra yang tadi akan dibaca sebanyak 3 kali. Sesudah dibaca 3 kali, ini akan saya ikat seperti ini. Seperti ini jadinya saudara yang kekasih. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan ambil sirih. Saya ambil sirih, ini adalah penutup terakhir untuk dilakukan. Tetapi saya tidak akan menggunakan sirih ini karena saya memang tidak suka aromanya. Dulu saya suka, sekarang memang saya tidak suka aromanya. Sesudah terjadi demikian, sirih ini akan saya makan. Dan sebelum saya makan, saya kembali membaca mantra yang tadi sebanyak 3 kali. Lalu akan saya punya. Saya tidak akan punya karena saya tidak suka rasanya. Saya hanya memberi contoh bagaimana cara kerja menyantet seseorang. Setelah saya punya, nanti akan terjadi merah. Sesudah merah, bibir, ini akan saya hadapkan ke depan saya. Kembali akan saya baca mantra yang tadi sebanyak 3 kali kembali. Lalu akan saya sembur 3 kali. Fi. 3 kali. Sesudah 3 kali selesai cara menyantet. Tinggal untuk disimpan. Penyimpanan yang akan dilakukan itu berdampak kepada orang tersebut. Saya ambil contoh. Apabila ini saya simpan di tempat yang kering atau di tempat yang panas, dan ini sampai panas dan kisut, maka orang yang akan disantet tubuhnya selain gila, rambut rontok, gatal, orangnya akan menjadi kurus dan berkudis, tetapi kudis kering. Istilahnya seperti penyakit gula kering. Itu yang terjadi. Tetapi apabila ini saya kubur ke dalam tanah, orangnya akan gila, rambutnya akan rontok dan berkudis, tetapi berair mirip seperti orang bisulan. Jadi penyimpanan ini kemana akan saya simpan, itu akan membedakan hasil. Kalau ingin badannya hancur dan berkudis dan bernanah, maka tanam dikuburlah ini. Tetapi jika hanya ingin kulitnya berkudis, kering dan kurus, orangnya juga gila, juga rambutnya rontok, maka ini akan saya simpan ke tempat yang panas. Contoh di atas perapian, di atas seng, tetapi jangan sampai diambil orang. Nah itu. Jadi ini menentukan tipe penyakit yang akan kita kirim. Oke, nah begitulah cara kerja untuk menyantet seseorang. Dan ini mungkin akan saya kubur ke dalam tanah. Dan kuburnya harus di hutan. Kubur di dalam tanah, dan akan terjadi kepada orang, rambutnya akan botak, ditarik terus, kulitnya akan menjadi busuk dan basah, dan dia akan gila dan dia tidak akan tersembuhkan. Begitulah cara menyantet seseorang yang dulu dilakukan. Mengerikan saudara yang kekasih, tetapi jangan takut. Saya tadi berkata, apakah semua orang bisa disantet?
Saya jawab tidak. Akan saya jelaskan. Iblis seperti saya katakan tadi tidak memiliki pandangan yang baik. Mereka hanya memiliki penciuman yang baik. Kalau dihitung 100%, pandangan mereka hanya sekitar 40% kemampuan cara pandang mereka. Tetapi penciuman mereka sebanyak 60%. Itu sebabnya saat kita menggunakan orang, kita tidak perlu foto. Anda jangan takut foto Facebook Anda diambil orang terus akan disantet. Jangan khawatir. Itu tidak akan bisa, karena dia butuh aroma tubuh saudara. Iblis butuh aroma tubuh saudara untuk melacak keberadaan saudara. Dia tidak butuh foto saudara karena pandangan dia memang tidak begitu baik. Oke. Di dalam mau menyantet seseorang seperti yang akan saya lakukan dulu, tidak semua orang bisa saya santet. Ada dua tipe yang akan muncul sebelum saya menyantet seseorang. Sebelum menyantet seseorang, kita akan terlebih dahulu bertanya kepada kuasa gelap tadi. Karena sebelum orang menyantet, biasanya orang datang terlebih dahulu kepada kita, dan untuk menyantet seseorang tidak bisa langsung untuk dikerjakan. Dia hanya menengok hari, menghitung bintang, ya, menghitung bintang. Nah, bintang untuk atau hari untuk menyantet seseorang, kalau kami katakan dulu itu namanya bintang 16, ya, bintang 16. Bintang 16 itu kalau dihitung hari susah menentukannya, hanya saya bisa mungkin secara khusus bisa nanti saya ajarkan. Itu bintang 16 atau bintang 11. Nah, itulah dikatakan bintang mati. Untuk merusak, menghancurkan harus mencari bintang mati. Nah, biasanya orang datang kepada kita akan lihat dulu nama orang sama rokok tadi. Sebelum kita menggunakan seorang atau mensantet seorang, kita akan kirim pesuruh kita untuk melacak keberadaan orang tersebut. Namanya, kalau kami bilang dulu anjing peliharaan lah, sejenis seperti itu kita akan kirim, atau intel lah kalau di kepolisian atau ketentaraan, intel kita kirim. Dia akan melihat orang yang akan kita santet. Nah, Sabtu kita kirim ke sana, kita akan melihat dua hal yang terjadi. Apabila warna atau warna tubuh seseorang dia abu-abu, sedikit gelap, sedikit bersinar, itu artinya orang tersebut bisa kita santet. Kalau yang kita lihat dia warna silver, warna orang tersebut silver, keperak-perakan dan terang, orang tersebut tidak bisa kita santet. Kalaupun kita paksakan, kita dalam bahaya, istilahnya bisa menjadi senjata makan Tuhan. Orang yang tadi bisa disantet adalah orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Sebelum saya bertobat, saya tidak mengerti arti Roh Kudus. Tetapi saya memahami pada saat itu, karena iblis yang saya suruh, setiap ada orang yang tidak bisa disantet, dia hanya berkata seperti ini, itu tidak bisa kita ikat, ada Tuhan yang menjaganya. Dulu kuasa gelap menyebut Tuhan itu adalah Tuhan, ya. Jadi apabila si iblis kita suruh tadi berkata ada Tuhan yang menjaganya, kita tidak bisa kerjakan apapun terhadapnya. Artinya dia terlindungi. Tetapi jika dia hanya warna abu-abu, itu pasti bisa dikerjakan. Jadi itu yang membedakan orang yang bisa disantet dan orang yang tidak bisa disantet, yaitu apabila ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dan iblis mampu melihat keberadaan Roh Kudus dalam diri saudara. Anda harus tahu bahwa iblis mampu melihat Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Apabila tidak ada Roh Kudus dalam diri saudara, mereka juga mampu melihat roh manusia ada di dalam diri Anda. Dan itu yang menentukan apakah Anda bisa disantet atau tidak. Kita akan meninjau firman Tuhan. Yesus saat dia akan naik ke surga, dia berdoa agar kita ada di dalam dia. Dan dia juga berjanji bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi kita. Ada dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 11, coba Anda boleh buka, dikatakan demikian, aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini adalah tanda yang dilihat oleh iblis. Saat Anda dan saya menyatu di dalam Tuhan. Saat Anda dan saya menyatu di dalam Tuhan, maka santet itu tidak akan bisa jalan. Jangankan untuk melakukan, untuk memulai saja mereka tidak akan bisa kerjakan. Karena mereka mampu melihat roh yang ada dalam diri saudara. Hal kedua yang perlu Anda sadari dan kita sadari, santet tidak akan berguna dan tidak akan berlaku bagi kita saat pola pikir kita sadar bahwa kita adalah milik Allah. Saat kita menyadari bahwa kita datang dari Allah, bukan dari dunia ini, otomatis kekuatan itu akan muncul dan iblis mampu melihat itu dalam diri kita, yaitu pola pikir kita. Saat Anda dan saya menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, maka iblis tidak akan mampu berbuat apapun terhadap Anda. Karena dia mampu melihat keberadaan Roh Kudus yang ada dalam diri Anda. Jadi pola pikir, kesadaran Anda bahwa Anda adalah milik Kristus dan bahwa Anda memiliki Roh Kudus yang diam di dalam diri Anda adalah satu kekuatan yang tidak akan tergoyahkan. Hanya satu itu saja untuk melawan, untuk mematahkan kuasa kegelapan itu. Bukan hanya santet. Hal-hal lain yang bisa mereka lakukan, hal-hal lain yang bisa iblis lakukan itu tidak berlaku bagi Anda dan saya. Jika Anda menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam diri Anda. Ingat, Roh Kudus yang ada dalam diri Anda lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Itu adalah satu kekuatan, itu adalah satu keistimewaan yang Anda miliki. Untuk itu sadarlah saudara, bahwa Roh Kudus ada dalam diri Anda. Roh Kudus ada dalam diri saya. Itulah satu-satunya kekuatan yang dapat membentengi kita dari semuanya itu. Kesadaran Anda, pengetahuan Anda bahwa roh yang diam di dalam diri Anda itu akan menolong Anda. Tujuan dari kesaksian ini adalah agar kita mengalahkan kuasa kegelapan. Tujuan saya menyaksikan ini semua, memberitahukan cara kerja ini semua untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Dasar saya untuk melakukan ini semua, Wahyu 12 ayat 11 berkata demikian. Dan mereka mengalahkan dia atau iblis oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jelas dikatakan oleh kesaksian ini iblis dikalahkan. Itulah dasar saya menyaksikan ini semua kepada saudara, supaya saudara memahami betapa istimewanya saudara, supaya saudara menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam diri saudara dan iblis dapat melihat itu dan dia gentar terhadap saudara. Jangan takut santet, jangan takut guna-guna, jangan takut apapun yang iblis bisa lakukan. Sadari bahwa roh yang diam di dalam diri Anda lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Maka semua ini tidak akan berlaku bagi Anda dan saudara. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan kiranya Anda tetap jangan takut, sebab kita dari Allah, sebab Roh Kudus lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Dan ingat, iblis dapat melihat Roh Kudus dalam diri saudara, dan iblis akan gentar terhadap saudara dan saya. Kiranya ini boleh menjadi berkat, supaya kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi saudara dan saya. Di dalam video-video berikutnya akan saya tunjukkan lagi hal-hal pekerjaan iblis yang lebih besar, hal-hal pekerjaan yang lebih banyak, mulai dari mengapa mereka bisa kerasukan, apakah benar mereka bisa meramal, apakah benar bisa kebal, apakah benar bisa menghilang, dan banyak hal yang akan saya ungkapkan dengan langsung praktek. Dan dari semua ini saudara akan boleh melihat video-video berikutnya yang saya berharap itu dapat menjadi berkat bagi saudara dan saya juga. Ingat, Roh Kudus di dalam diri Anda mampu dilihat oleh kuasa kegelapan, dan kekuasaan gelap itu gentar terhadap saudara dan saya. Shalom dari kami, Tuhan Yesus memberkati.